Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih dan salihah semuanya, kembali kita berjumpa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia mengenai teks persuasif. Ya. Nah, di dalam video ini kita akan melanjutkan pembahasan. Kalau yang sebelumnya kita membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, bukan ciri-ciri ya, tapi lebih kepada jenis. Kemudian yang terakhir adalah mengenai fakta dan opini. Dan yang hari ini yang kita bahas adalah, yang pertama adalah tentang struktur dan kebahasaan yang ada di dalam teks persuasi. Kemudian nanti akhirnya kalian akan diminta untuk menyajikan, baik itu secara tulisan ataupun lisan. Kalau lisan berupa apa? Bisa berupa pidato, ya, dan bisa berupa yang lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai struktur teks persuasi. Nah, di dalam setiap teks, seperti Ustazah katakan, dia memiliki struktur untuk mempermudah ketika kita akan membuat teks. Ya, di dalam teks persuasif ada beberapa unsur, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, di dalam teks persuasif itu ada pengenalan isu. Jadi sebelum nanti akhirnya mengajak, ya, kalian harus dikenalkan dulu isu atau pembahasannya tentang apa, gitu ya. Kemudian ada rangkaian argumen, ada pernyataan ajakan, dan yang terakhir adalah penegasan kembali. Oke, kita lihat penjelasannya. Nah, pengenalan isu ini berkaitan dengan pengantar atau penyampaian masalah yang akan diulas, gitu ya. Jadi kalau misalkan mau membahas tentang pendidikan, misalkan mau mengajak kepada pendidikan, rajin belajar, harus dikemukakan dulu permasalahannya apa, ya. Agar apa? Biar pembaca itu jelas dan tergambar, ya, apa yang mau dibahas. Kemudian ada rangkaian argumentasi. Nah, rangkaian argumentasi ini berisi pendapat. Nanti ada pendapat atau juga fakta-fakta. Fakta ini untuk apa? Ya, untuk memperkuat argumen tadi. Jadi bukan hanya pendapat saja, tapi ada hal yang memperkuat itu agar argumen tadi itu diterima oleh pembaca. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Nah, di sini adalah dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi setelah disuguhkan isu, permasalahan, kemudian dikemukakan argumentasi, dan yang ketiga adalah diajak atau didorong, ya, dipengaruhi untuk melakukan sesuatu. Gitu. Dan yang terakhir ini adalah penegasan kembali. Nah, penegasan kembali ini adalah, ya, menegaskan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Bisa bukan dicontohkan tapi dilihat, gitu ya. Cirinya adalah ada kata demikianlah, dengan demikian, atau boleh oleh karena itu, ya. Jadi isinya adalah kesimpulan, jadi, dan sebagainya. Itu teks persuasif. Ya, jadi 4 unsur ini harus ada ketika kita menulis teks persuasif, ya, atau mencoba untuk mengajak halayak kepada sesuatu, untuk melakukan sesuatu, ya. Kemudian, nah, ini contohnya. Ini termasuk ke dalam tadi apa yang paling pertama itu adalah pengenalan isu. Jadi dikenalkan dulu isunya mau tentang apa, ya. Dan di sini membahas tentang ekonomi kreatif, katanya gitu ya, ekonomi kreatif. Nah, kemudian, Triawan mengatakan, kalau sudah ada Triawan mengatakan, berarti itu masuk ke dalam argumentasi atau pendapat, ya. Jadi paragraf atau gambar yang ini isinya adalah tadi pendapat, opini, dan nanti ada faktanya, ya. Faktanya mana? Ada di sini, ya, disertakan tuh. Asosiasi kreatif itu adalah dipaparkanlah data ataupun yang dikemukakan oleh narasumber ataupun oleh instansi atau lembaga tertentu, ya. Kemudian, nah, Triawan mengharapkan itu sudah masuk ke dalam tadi, berarti pembahasan mengenai ajakan, ya. Dan yang terakhir, MOU Backcraft ini diharapkan dapat memberikan perhatian, itu penegasan kembali, gitu ya. Nah, nanti ini silahkan dibaca, kemudian ditentukan yang termasuk ke dalam isu, pengenalan isu, kemudian argumen, ajakan, dan yang terakhir penegasan ulang itu yang mana.
Ya, boleh dicoba untuk dilatih di rumah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebahasaan teks persuasif. Ya, ini cukup banyak sebetulnya. Jadi nanti untuk lebih lanjut, boleh kalau misalkan tidak dipahami atau belum mengerti ditanyakan. Yang pertama adalah mengandung kata-kata ajakan atau dorongan. Ya, betul, karena persuasif kan tadi bersifat mengajak, kemudian mempengaruhi, mendorong atau membujuk. Ya, kemudian ada pendapat dan fakta. Yang tadi sudah dijelaskan di awal di dalam video sebelumnya, bahwa pendapat itu cirinya apa dan fakta itu cirinya apa. Yang ketiga adalah kata ganti, yang keempat ada kata penghubung, yang kelima ada kata teknis, yang keenam ada kata kerja mental, dan yang keenam ada kata perujukan. Ya, jadi lumayan banyak, ada 7 yang harus difahami. Itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi ada berisi ajakan ya. Ini contohnya. Mari kita bangun kesadaran. Nah, mari itu termasuk kata yang mengajak. Ayo dan sebagainya. Itu kata-kata clue atau salah satu ciri bahwa kalimat sebelumnya atau kalimat itu nantinya akan mengajak. Itu. Kemudian yang kedua ada pendapat. Ya, ini pendapat contohnya boleh dibaca, dan ada fakta. Ya, tadi fakta itu bisa berupa data ataupun pernyataan dari lembaga ataupun instansi tertentu. Nah, fungsinya adalah untuk meyakinkan ya, atau untuk meyakinkan dan meyakinkan pembaca sebelum mendapatkan bujukan-bujukan. Kemudian yang ketiga ada kata ganti, gitu. Kata ganti ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga ya. Ada saya kalau orang pertama, aku, daku. Kalau jamak itu banyak berarti ya, kami, kita. Kemudian kalau orang kedua tunggalnya itu kamu, anda, ya, kau. Kalau jamaknya kalian, kamu sekalian, ya itu jamak. Orang ketiga ada ia, dia, beliau, mereka. Kalau jamaknya mereka, ya. Itu kata ganti. Kemudian yang keempat, nah, ada kata-kata penghubung argumentatif. Ya, kata-kata penghubung. Kata hubung kan ya nomor 4 ya. Nah, kita lihat. Keempat itu adalah kata hubung. Ya, kata hubung atau yang pernah Ustazah bahas mengenai konjungsi kata-kata hubung. Ya, konjungsi itu banyak sebetulnya, tapi yang di sini yang dibahas ya salah satu cirinya adalah jika, ya, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh, karena itu. Argumentatif. Nanti boleh dicari lagi ya. Kemudian yang kelima ada ditandai dengan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Itu. Jadi kata-kata yang mengacu pada topik. Contohnya misalkan pembahasannya mengenai teknologi, nggak mungkin kata-kata yang terdapat di dalamnya adalah kurikulum, pendidikan, atau misalkan anestesi ya, itu kan berkaitan dengan pendidikan ya, dan juga kedokteran gitu. Nah, teknologi pasti internet, gawai, dan PlayStation. Jadi mengacu kepada teknologi tadi gitu ya. Kemudian permainan tradisional. Kalau permainan tradisional kan tidak mungkin gadget, nggak mungkin misalkan Mobile Legend ya, atau apalagi lah yang tidak tradisional, tapi pasti mengacu kayak layang-layang, petak umpet, congklak, kelereng, dan lompat tali. Itu permainan-permainan tradisional. Jadi mengacu kepada permainan tradisional atau berkenaan dengan topik yang dibahas. Nah, yang keenam itu ada kata kerja yang menerangkan bisa persepsi, afeksi, dan kondisi. Kalau persepsi ini bisa dengan melihat, merasa, mendengar ya. Kalau afeksi itu berkaitan dengan perasaan, suka, khawatir, terharu, tersinggung, dan juga yang lainnya, sedih ya. Kalau kognisi itu berkaitan dengan pemikiran ya, berpikir, mengerti, menganalisis, memahami, dan menyimpulkan, berasumsi, dan sebagainya. Jadi ada proses berpikir di sana. Dan yang terakhir, nah, pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan. Yang 7 itu kata perujukan ya, kalau tidak salah kata perujukan tadi ya. Berdasarkan data, itu kan merujuk berarti ya, merujuk pada data atau merujuk pada pendapat Menteri Pendidikan misalkan gitu. Jadi ditandai dengan dua kata ini ya, berdasarkan data atau merujuk pada data, menurut pendapat, dan sebagainya. Itu ya. Itu yang termasuk ke dalam teks atau struktur teks persuasif dan juga kebahasan di dalam teks persuasif.
Itu. Nah, demikian pembahasannya, semoga banyak dan ada beberapa informasi yang didapat dan juga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang tidak difahami lagi atau misalkan kurang dimengerti, boleh ditanyakan langsung kepada ustazah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.